Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini dalam Bu Aini Bercerita. Nah, kali ini Bu Aini membawa sebuah buku yang sangat menarik ya anak-anak. Kira-kira judulnya apa ya? Kita hitung ya. 3, 2, 1. Ya. Judul bukunya adalah Franklin Pergi ke Sekolah. Dan ini sebelumnya kisah Franklin ya, si kura-kura yang lucu. Nah, ini sudah pernah diceritakan di video Bu Aini sebelumnya ya. Waktu itu judulnya adalah Franklin Mau Memaafkan yang sudah Bu Aini publish di YouTube ya. Dan kali ini Bu Aini akan membacakan buku cerita dengan judul Franklin Pergi ke Sekolah. Cerita ini ditulis oleh Paulette Bourgeois dan Brenda Clark. Dan penerbit dari Canisius, anggota IKAPI. Baik, kita buka bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cring-cring. Franklin sudah bisa berhitung dan mengikat tali sepatunya. Ia juga bisa menarik resleting dan mengancingkan kancing bajunya sendiri. Namun, Franklin takut masuk sekolah. Hal itu menjadi masalah baginya karena Franklin baru pertama kali ini masuk sekolah. Pagi-pagi benar Franklin sudah bangun. Goldie, hari ini aku mulai masuk sekolah, kata Franklin kepada Goldie, ikan emasnya. Franklin lalu memasukkan penggaris, pensil, penghapus, dan pensil warnanya yang telah diruncingkan ke dalam kotak pensil. Setelah itu, ia membangunkan orang tuanya. "Cepat bangun, Bu," kata Franklin. "Aku tidak mau terlambat masuk sekolah." Ibu Franklin melihat jam yang ada di meja. "Gurumu saja belum bangun, Franklin," kata ibunya sambil tertawa. "Ini masih terlalu pagi." "Wah, kamu semangat sekali," kata ayah Franklin. Franklin menganggukkan kepalanya. Hari masih pagi, sehingga Ibu Franklin bisa menyiapkan sarapan yang benar-benar istimewa. "Perutmu harus kenyang, Franklin, supaya kamu bisa belajar dengan baik," nasihat ayah Franklin. Tetapi Franklin sama sekali tidak merasa lapar. "Aku merasa perutku sudah kenyang ya," katanya. "Saking kenyangnya sampai mau muntah." Ibu Franklin memeluknya dengan penuh kasih sayang. Ibu juga merasa seperti itu ketika pertama kali masuk sekolah dulu.
Tapi perasaan seperti itu lama-lama bisa hilang sendiri, kata Ibu Franklin. Franklin hanya makan sedikit, lalu memeriksa tas sekolahnya sekali lagi. Setelah itu, Franklin berangkat ke sekolah. Ketika hampir sampai di halte bus, Franklin meraba perutnya. "Aku tidak mau pergi ke sekolah," kata Franklin. Ayah Franklin memeluknya. "Ayah juga merasa seperti itu ketika pertama kali masuk sekolah. Kamu tidak usah takut, Franklin," kata ayahnya. "Lihat, teman-temanmu semua gembira. Mereka tidak ada yang takut, kan?" Banyak binatang berkerumun di halte bus itu. Kebanyakan adalah orang tua atau kakak yang sedang mengantarkan anak-anak yang hendak berangkat ke sekolah. Beaver si berang-berang membawa buku kesayangannya. "Aku sudah bisa membaca buku ini," kata Beaver. "Sampai habis?" tanya Bear si beruang. "Ya," jawab Beaver bangga. Franklin meraba perutnya sekali lagi. Rabbit si kelinci membuka buku tulisnya. "Kakakku sudah mengajari aku cara menulis angka," kata Rabbit. "Semua angka?" tanya Fox si rubah. "Hampir semuanya," jawab Rabbit dengan sombong. Franklin memandang ibunya. "Bu, aku mau pulang saja," katanya. "Tidak, Franklin. Kita akan bertemu lagi nanti setelah kamu pulang sekolah. Ayah dan ibu ingin mendengar semua yang kamu lakukan di sekolah," kata Ibu Franklin. Ketika bus sekolah tiba, Rabbit menarik tangannya dari genggaman kakaknya dan bergegas naik ke bus. Bear juga naik ke bus, lalu melambai-lambaikan tangannya kepada orang tuanya. Franklin memeluk ibunya, kemudian memeluk ayahnya. Ia terus memeluk ayahnya meskipun semua temannya sudah masuk dan duduk di bangku bus. Ketika bus sudah berjalan, Franklin memandang keluar jendela. Ia merasa belum siap masuk sekolah. "Guru kita galak tidak ya?" tanya Rabbit. "Di sekolah kita ada kamar mandinya enggak sih?" tanya Beaver yang duduk gelisah di kursinya karena menahan pipis. "Semoga kita semua dapat makanan di sekolah nanti," kata Bear sambil makan bekalnya. Franklin tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia merasa bus itu berjalan sangat jauh. Ketika mereka tiba di sekolah,
Pak Owl, si burung hantu, segera menyambutnya. Pak Owl adalah guru mereka. Pak Owl menyapa anak-anak dengan ramah, lalu menunjukkan tempat untuk menggantung jaket, menunjukkan kamar mandi, dan mengatur tempat duduk mereka. Pak Owl juga menawarkan buah-buahan kepada murid-muridnya. Tak lama kemudian, Beaver dan Bear segera belajar membaca dan menulis. Rabbit bermain masak-masakan, namun Franklin hanya duduk di kursinya. "Apa yang ingin kamu kerjakan hari ini, Franklin?" tanya Pak Owl. "Saya tidak tahu, Pak," jawab Franklin sambil meraba perutnya. "Saya tidak bisa menulis semua angka seperti yang dilakukan Rabbit. Saya juga tidak bisa membaca buku seperti yang dilakukan Beaver." Rabbit dan Beaver akan mempelajari hal-hal baru di sekolah. Kamu juga, kata Pak Owl. Franklin lalu iseng mencoret-coret bukunya. "Sepertinya kamu pintar menggambar," kata Pak Owl. Franklin memandang gurunya. "Saya sudah tahu semua warna pensil-pensil ini," kata Franklin. "Coba, Franklin, ini warna apa?" tanya Pak Owl sambil mengambil salah satu pensil warna milik Franklin. "Itu warna biru," jawab Franklin. "Biru muda." "Wah, kamu pintar," kata Pak Owl. "Apalagi yang ingin kamu pelajari, Franklin?" Ada banyak hal yang ingin dipelajari Franklin sampai ia bingung untuk memilihnya. Akhirnya, ia minta Pak Owl untuk membantunya membaca buku cerita kesayangannya. Setelah itu, Franklin membuat bangunan dari balok-balok kayu. Ia belajar memisah-misahkan pecahan uang dan juga membuat 4 buah lukisan. 1 untuk gurunya, 1 untuk dirinya sendiri, 1 untuk ayahnya, dan 1 lagi untuk ibunya. Hari ini benar-benar menyenangkan. Dalam perjalanan pulang, Franklin duduk di bangku bus paling belakang. Badannya terguncang-guncang, tetapi tidak dirasakannya. Malah ia bersenda gurau dengan teman-temannya sampai hampir lupa turun dari bus ketika sudah sampai di halte dekat rumahnya. Orang tua Franklin sudah menunggunya di halte itu. "Bagaimana perutmu, Franklin?" tanya ibunya. Franklin menunjukkan puzzle-nya. Ia sangat gembira di sekolah, sehingga lupa dengan sakit perutnya. "Perutku lapar, Bu," kata Franklin. "Nanti
juga bisa hilang sendiri kalau kamu sudah makan, kata ayahnya sambil tersenyum. Ketika sampai di rumah, Ibu Franklin menunjukkan kue lalat yang dibuatnya. Ibu membuat kue lalat ini khusus untukmu, kata Ibu Franklin. Sambil memberikan kue itu kepada Franklin. Kue lalat memang kue kesukaan Franklin. Aku juga membuat lukisan ini untuk ayah dan ibu, kata Franklin. Ia memberikan kedua lukisan itu kepada orang tuanya, lalu memeluk mereka dengan sayang. Wah, ceritanya sangat menarik sekali ya. Franklin pergi ke sekolah. Nah, anak-anak hebat semuanya. Anak-anak mudah-mudahan bisa mengambil hikmah ya dari cerita Franklin ini. Franklin adalah seekor kura-kura yang lucu. Nah, dia mempunyai pengalaman ketika dia hari pertama masuk ke sekolah. Jadi anak-anak, ketika anak-anak masuk di hari pertama masuk ke sekolah, tidak perlu takut ya, harus berani, harus penuh percaya diri ya, dan menunjukkan rasa ingin yang tahu untuk terus belajar, dan belajar ya. Baik, tetap semangat anak-anak hebat semuanya. Semangat untuk terus membaca buku, semangat terus untuk belajar agar cita-cita anak-anak bisa tercapai dan sukses dunia dan akhirat. Amin. Baik anak-anak hebat, terima kasih untuk perhatian semuanya. Dan mohon maaf apabila Bu Aini ada kesalahan dan kekhilafan. Dan Bu Aini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Salam literasi penuh cinta. Dadah.